Selamat pagi anak-anakku sekalian. Kembali lagi dengan Bapak membawakan materi lanjutan tentang kesehatan, keselamatan, dan keamanan kerja, khususnya di dalam studio penyiaran. Pada bagian kedua materi pelajaran produksi audiovisual kali ini, kompetensi dasar dan indikator pencapaiannya masih sama, kecuali tujuan pembelajarannya, yaitu peserta didik dapat menjelaskan penyakit akibat kerja, dapat menyebutkan alat pelindung diri, dapat menjelaskan risiko yang dapat terjadi di dalam studio penyiaran. Nah, untuk itu, sebagai refleksi pada pembelajaran yang lalu, marilah kita saksikan tayangan berikut ini. Kita masuk pada judul baru, yaitu penyakit akibat kerja atau PAK. Penyakit akibat kerja adalah gangguan kesehatan baik jasmani maupun rohani yang ditimbulkan dan atau diperparah karena aktivitas kerja atau kondisi yang berhubungan dengan pekerjaan. Contohnya, antraks, silikosis, asbestosis, low back pain, white pager syndrome, dan sebagainya. Faktor penyebabnya adalah secara biologi berupa bakteri, virus jamur, binatang, tanaman, dari kimia berupa bahan beracun dan bahan-bahan berbahaya atau radioaktif, dari fisik berupa tekanan, suhu, kebisingan, cahaya, dari biomekanik berupa postur, gerakan berulang, pengangkutan manual, dari psikologi berupa stres dan sebagainya. Sementara pencegahannya yaitu 1. Pemeriksaan kesehatan secara berkala, 2. Pemeriksaan kesehatan khusus, 3. Pelayanan kesehatan, dan yang keempat adalah penyediaan sarana dan prasarana. Namun anak-anakku, untuk para pekerja, karyawan atau buruh pekerja biasanya sudah mendapatkan asuransi dari perusahaan tersebut. Demikian pula biasanya di perusahaan tersebut juga sudah disediakan dokter perusahaan dan klinik perusahaan. Berikutnya alat pelindung diri atau biasa disebut dengan APD, yaitu kelengkapan wajib yang digunakan saat bekerja sesuai dengan bahaya dan risiko kerja untuk menjaga keselamatan tenaga kerja itu sendiri maupun orang lain di tempat kerja. Contohnya ada helm sebagai pelindung kepala, kemudian ada kacamata untuk pelindung mata dan muka, kemudian ada
headphone, ada earphone sebagai pelindung pendengaran, kemudian ada masker untuk pelindung pernapasan dari debu dan polusi udara, ada sarung tangan sebagai pelindung tangan, ada sepatu, berbagai macam sepatu untuk pelindung kaki, ada tali, ini juga untuk pelindung di ketinggian, ya. Kemudian ada pelindung tubuh. Nah, seluruh tubuh ini dilindungi, ini biasanya dipakai oleh para medis. Ada pelampung, biasa ini digunakan ketika keamanan di perairan. Kemudian ada rompi yang nyala, ada sabuk keselamatan, ini biasa dipakai oleh driver atau penumpang, ya, penumpang pesawat dan sebagainya. Kemudian ada jas hujan untuk melindungi diri dari hujan, dan masih banyak lagi APD-APD yang lain yang perlu kita pakai dan gunakan untuk keselamatan dan kesehatan kerja kita. Nah, anak-anak sekalian, tiba saatnya kita pada materi bagaimana menyiapkan diri bekerja di dalam studio penyiaran. Nah, yang paling penting untuk diketahui bahwa di dalam studio penyiaran itu semua peralatan yang berada di studio itu, mesin-mesin atau alat-alat yang berada di studio itu semuanya terhubung dengan listrik. Karena itu perlu kehati-hatian, ya, karena aliran listrik itu sama dengan setrum. Jadi salah kita bekerja maka bisa berbahaya buat diri kita sendiri. Dan yang paling penting ketika kita berada di dalam studio penyiaran yaitu jangan sampai kita berada bekerja di dalam tempat yang basah. Jauhkan air dari diri kita dan tetap menggunakan sepatu, ya, karena sepatu itu adalah alat pelindung utama ketika kita berada di studio penyiaran. Nah, anak-anak sekalian, di akhir dari pembelajaran ini Bapak akan berikan tugas. Ada 2 tugas. Tugas yang pertama adalah jika Anda sedang bekerja dalam studio penyiaran, saat Anda sedang asik bekerja, tiba-tiba Anda mencium bau kabel yang terbakar. Apa yang harus Anda lakukan? Sebutkan langkah-langkah positif Anda. Tugas yang kedua, amatilah gambar tabung apar sederhana berikut. Ya, ini adalah tabung apar, ya. Ada petunjuk-petunjuknya yang sudah ditunjuk oleh anak panah. Jelaskan prosedur penggunaan tabung apar tersebut. Nah, materi untuk selanjutnya silakan dibaca dari browser atau buku-buku sumber yang ada di perpustakaan mengenai gambar vektor dan gambar bitmap. Demikianlah anak-anakku sekalian, pembelajaran kita kali ini tentang kesehatan, keselamatan, dan keamanan kerja khususnya di studio penyiaran. Dan jangan lupa setelah pembelajaran ini kalian merangkum dan mengerjakan tugas-tugas pada materi ini. Dan tugas-tugas tersebut bisa kalian kumpulkan melalui Google Classroom atau WA Bapak. Demikianlah, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.